mujizat itu nyata. Batu TV. Pakailah kami dengan para malaikat-Mu, sehingga kuasa iblis, kuasa setan tidak mengambil satu ayat pun. Melalui nyawamu, Engkau mengorbankan nyawa untuk mengganti nyawa kami. Kau tiliklah satu persatu yang sakit, Kau sembuhkan dalam nama Yesus. Shalom para pemirsa Batu TV yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bisa berjumpa kembali dalam acara Penyucuk Iman yang ditayangkan oleh TV kesayangan Anda, Batu TV. Sebelum siang hari ini kita masuk dalam sharing firman Tuhan, saudara saya ajak, saya jemput, kita satukan hati, satukan pikiran amat istimewa, satukan roh saudara dengan saya, dengan pertolongan kudus. Biarlah firman Tuhan pada siang ini memberkati saudara dan saya. Terima kasih ya Bapa, kembali kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan kebaikan yang anugerah kasih karunia-Mu yang Kau sudah berikan sepanjang minggu ini ya Bapa. Tuhan, biarlah apa yang kami terima, kami kembalikan untuk semuanya kemuliaan nama Engkau saja ya Bapa. Tiba saatnya pada siang ini Tuhan, kami akan
haus, akan lapar akan firman-Mu ya Bapa. Berfirmanlah Tuhan, biarlah Tuhan kehidupan kami senantiasa dituntun oleh kebenaran-kebenaran firman-Mu saja ya Bapa. Pagari kami dengan para malaikat-Mu, dan Tuhan kuasa gelap yang akan mengambil, mencuri, kami patahkan dan kami hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga firman-Mu saja pada siang ini full semuanya Tuhan, memberkati kami semua dengan para pemirsa Batu TV yang Kau kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami akan duduk diam, membuka hati, pikiran dan amat istimewa roh kami hanya untuk kebenaran firman-Mu saja. Roh Kudus mampukan kami mencerna sampai ke dasar batin kami dan mampukan kami untuk melakukan sebagian firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sharing firman Tuhan pada siang ini saya akan beri judul Jangan Salah Pandang. Sekali lagi judul firman Tuhan adalah Jangan Salah Pandang. Ayat mas saya akan ambil, kisahnya adalah kisah yang luar biasa, yaitu di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Dibaca dari ayat 14 sampai 30. Tetapi pada siang ini saudara saya ajak bersama-sama membaca pada ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan yang tidak menanam. Saudara, garis bawahi kata aku tahu. Ya, saudara garis bawahi. Nanti saya jelaskan berikutnya. Setiap orang punya cara pandang yang berbeda-beda. Punya cara persepsi, pandangan antara orang satu dengan orang yang lain. Demikian juga ketika saudara ada di dalam sebuah keluarga, tentunya pandangan antara suami, persepsi antara istri, pandangan atau cara pandang antara anak juga mengalami satu perbedaan. Tetapi biarlah pada siang hari ini, ya, pandangan yang boleh berbeda-beda, tetapi satukan hati, satukan pikiran, satukan mata tujuan pandang di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara tidak akan membuat geger ya. Kalau semua pandangan punya pandangan sendiri-sendiri, persepsi sendiri-sendiri, kalau saudara tidak hati-hati akan menimbulkan masalah yang besar di dalam keluarga saudara. Misalnya saudara melihat sesuatu benda, ya, antara suami dan istri itu cara pandangnya berbeda ya. Mungkin melihat sesuatu sosok warna dari jauh, bisa istri mengatakan biru, bisa suami mengatakan hijau. Lah, kalau tidak pintar-pintar, pandai-pandainya saudara mencerna, maka saudara akan terjadi sebuah cekcok dan sebagainya. Itu karena perbedaan pandangan, perbedaan persepsi yang saudara dan saya bisa lakukannya. Saudara, cara pandang yang berbeda, cara persepsi yang berbeda, kalau saudara tidak hati-hati akan menimbulkan banyak masalah. Dari bacaan di atas, seringkali saudara mendengar dan membaca kisah ini, ya, kisah ini tidak asing lagi, ya. Ketika saudara mulai remaja, saudara mulai sekolah minggu, cerita ini banyak diceritakan. Makanya firman Tuhan yang saudara saya miliki, saya senang sekali menyebut bahwa Alkitab ini adalah Alkitab kehidupan. Ya, mengapa saya bilang mengatakan Alkitab kehidupan? Karena sejak saya berumur 7 tahun sampai sekarang saya umur 50 tahun, itu tetap sama, diceritakan terus saudara, dibicarakan ya, baik itu di mimbar, baik itu di sekolah minggu, di FA, di FB dan sebagainya, diulas-ulas terus. Kalau saudara sekarang umur 60 tahun, mungkin saudara kalau setiap baca firman Tuhan sudah 15 kali atau 20 kali saudara tahu. Nah, hati-hati saudara, ketika saudara mau belajar firman Tuhan dan kadang-kala iblis menggelitiknya, wis apal, gak usah moco Alkitab, kayak bantal aja. Lah, itu salah saudara. Ya, meskipun saudara sekarang berusia 50 tahun, sudah membaca 15 kali, 20 kali Alkitab, Alkitab kehidupan tidak akan sama.
7 tahun, 10 tahun yang lalu dengan yang sekarang. Sebab Alkitab memang boleh logos, tetapi ketika saudara membaca Alkitab yang logos menjadi rema di dalam kehidupan saudara, akan mendapatkan sesuatu hal-hal yang baru. Ya, oleh sebab itu ya saya katakan tadi, memang bacaan ini sudah sering kali saudara temui di mana-mana. Saudara mendengar baik di radio maupun di mimbar televisi atau mimbar di gereja dan sebagainya. Ya, kisahnya demikian saudara. Ada orang A, ya di sini dikategorikan ada 3 orang yang mempunyai tipe dan ciri-ciri sendiri. Tipe cara pandang yang sendiri-sendiri ya. Orang A menerima 5 talenta. Dia mengusahakan, dia digunakan talenta yang diberi tuannya tadi, digunakan, diusahakan, dikerjakan dengan baik. Alhasil menghasilkan 5 talenta, berarti jumlahnya 10 talenta. Orang yang B diberi tuannya 2 talenta, juga diusahakan, ya digunakan, dikerjakan dengan baik, menghasilkan 2 talenta. Alhasil dia menghasilkan 4 talenta. Berarti kedua orang tersebut A dan B menghasilkan 100% ya dari apa yang diberikan oleh tuannya kepada mereka. Tetapi saudara, garis bawahi, orang yang C, orang yang ketiga menerima 1 talenta. Ya, 1 talenta diberi oleh tuannya kepada dia, tidak diusahakan, ya, tidak digunakan dan tidak dikerjakan, ya. Itu artinya dipendam, ya, di tangan jati dipendam, ya, dipendam dan ini apa? Tidak menghasilkan apa-apa, alias nol, ya, yaitu nol, ya. Ya, malah dia orang ketiga protes ketika si tuan datang, ya. Tadinya tuannya itu mau pergi, dia manggil semua 3 pekerjaan tadi, dia memberi yang A tadi 5 talenta, yang B 3 talenta, yang C 1 talenta. Tetapi ketika si C punya persepsi yang salah, punya pandangan yang salah, dia tidak dikerjakan. Ya, perpandangan yang salah apa? Ya, cara pandang yang salah disebabkan oleh apa? Yang pertama, saudara, yaitu mata. Mata yang baik akan membawa cara pandang yang baik pula. Mata yang tidak baik akan membawa cara pandang yang tidak baik. Kalau mata kita rusak atau sakit, ya tentunya cara pandang kita sudah tidak jelas lagi, alias blaur, ya, remang-remang dan sebagainya, pasti keliru. Ya. Yang kedua, saudara, cara pandang yang salah disebabkan oleh apa? Pendengaran. Pendengaran yang salah akan membawa cara pandang yang tidak baik juga. Jadi mata dan pendengaran kita harus baik. Supaya baik harus sering apa? Melihat dan mendengar firman Tuhan. Ya, saudara, yang ketiga tadi mengatakan mempunyai cara pandang yang salah. Dia menganggap bahwa tuannya adalah tuan yang kejam. Melihat tuannya adalah tuan yang kejam. Mendengar tuannya yang kejam. Itu pandangan dan pendengaran daripada orang ketiga. Jadi jangan mempunyai cara pandang seperti orang ketiga. Memandang tuannya itu adalah orang yang kejam, orang yang bengis, orang yang sangat jahat, tidak berkemanusiaan, ya. Tuhan di sini dikatakan ya dianggap adalah apa? Yesus. Ya, di sini ceritanya ada Tuhan adalah Yesus, ya. Dia menganggap Yesus, memandang Yesus adalah orang yang kejam, orang yang bengis dan sebagainya. Nah, ini saudara, hati-hati, ya. Ketika saudara mendengar dan melihat seseorang dan mempunyai cara pandang yang salah, maka saudara akan terjerumus ke dalam lubang yang salah. Apakah sekarang saudara dalam keadaan sakit? Apakah saudara memandang Yesus sebagai tabib, ya, yang ajaib? Ketika saudara sekarang dalam keadaan sakit dan tergeletak di rumah sakit ataupun di rumah, ya, ketika saudara memandang Yesus sebagai tabib, maka terjadilah kesembuhan yang ada di dalam kehidupan saudara. Tapi ketika saudara memandang Yesus, ya, dan mendengar bahwa Yesus tidak bisa menyembuhkan, maka saudara tidak akan mendapatkan satu keajaiban, mujizat, kesembuhan yang luar biasa. Ya, ada sedikit lelucon. Saya kemarin membaca sebuah artikel, tetapi artikel ini bagi saya menjadi rema di dalam kehidupan saya. Loh, inilah
orang yang bagaimana cara pandang, cara dengar yang baik sehingga dia tidak punya persepsi yang salah, tidak melakukan hal yang salah karena sesuatu hal yang kecil yang berakibat fatal. Ya, demikian lelucon itu yang sudah pernah saya baca. Ya, ada ilustrasi ya yang mengandung makna positif yang terkandung dalam cerita ini, saudara. Judulnya Tukiman, oh Tukiman. Ini yang pernah saya baca. Maaf kalau ada nama ini sama dengan para pemirsa, bukan berarti saya menyinggung ya, bukan berarti. Ini adalah satu artikel yang pernah saya baca, tapi saya mendapatkan satu hal yang rema di dalam cerita lelucon ini. Tukiman ini adalah sesuatu berasal dari sebuah daerah ya, pedesaan pergi ke kota. Dia ingin keliling kota dengan naik metro mini, bis kecil ya. Kalau saudara tahu bis kecil, metro mini itu seperti kayak jurusan Pasuruan, Mojokerto itu ada namanya, itu bis kecil ya, minibus atau metro mini. Diam-diam ya si orang tadi, namanya Tukiman tadi, mengamati segala sesuatu yang terjadi dalam metro mini ini. Termasuk tingkah laku kernet dan penumpang bis yang ada di dalamnya. Tak lama kemudian, saudara-saudara, si kernet tadi berteriak, namanya kernet, setiap kota, setiap jalan yang dilalui, pasti dia berteriak kepada penumpangnya. Si kernet berteriak demikian, Derman, Derman, Derman. Ya, si itu tandanya bis tersebut sudah masuk ke jalan Jenderal Sudirman. Ya. Lalu seorang penumpang, laki-laki, dia berteriak, kiri Pak. Maka penumpang tersebut turunlah ya, penumpang laki-laki ya, Sudirman, dia penumpang laki-laki bilang stop Pak, kiri, dia turun ya. Akhirnya maka tinggallah seorang diri yang bernama Tukiman tadi, saudara. Tukiman ini kok gak dipanggil-panggil, dia ngedumel, saudara, ngomel dan jengkel, marah kepada si kernet. Dia akhirnya mencolek pundaknya, mengatakan, Mas, sampai niku gimana sih? Namaku kok gak pernah kamu panggil-panggil. Aku gak bisa turun-turun, katanya begitu ya. Udah dengan kata kasar dia agak sedikit jengkel, saudara. Wah, kamu itu gak bener, kurang asem dan sebagainya. Namaku kata tadi tak dengar-dengar gak dipanggil-panggil, katanya begitu ya, saudara. Dari tadi sampai gak panggil-panggil aku, mana aku bisa turun kalau gak sampai panggil, katanya begitu. Ya, untung si kernet cepat tanggap, saudara. Ya, cepat tahu, oh bapak ini perlu dipanggil, katanya ya. Ya benar, saudara. Ketika metro mini ini, bis ini memasuki sebuah tol, ya, maka si kernet mengatakan, Tukiman, 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 katanya. Begitu, saudara. Wah, dengan senang, saudara, Pak Tukiman yang masih sendirian di dalam bis tadi, dia turun, saudara. Tanpa disadari, si Pak Tukiman tadi diturunkan di jalan tol, saudara. Ya, di tengah-tengah jalan tol. Ditinggallah si Tukiman ini sama metro mini, karena dipanggil Tukiman, dia menyetop. Kiri Mas. Nah, akhirnya dia diturunkanlah di situ. Lah begitu, saudara. Si kernet tadi menurunkan, akhirnya Tukiman turun di jalan tol ya, dengan apa? Ya tentunya kalau di jalan tol mana bisa ada orang menolong, dia kesusahan sendiri, saudara. Inilah contoh, saudara, guyonan yang menjadi rema. Berarti Tukiman ini, saudara, punya persepsi yang salah, punya pendengaran yang salah ya. Kata kalau saudara Tukiman tadi tidak mempunyai pandangan yang salah, tentunya, saudara, ya, Tukiman tidak marah kepada kernetnya sehingga kernetnya tidak menurunkan di jalan tol. Kemudian juga, saudara, ya, Artek ini bisa lihat bagaimana kalau seorang punya pandangan, punya persepsi yang salah, tentunya berakibat fatal. Kembali lagi, saudara, ke orang yang ketiga tadi di atas. Akibatnya tidak masuk ke dalam kerajaan kekal. Karena apa? Dia memandang Yesus, memandang tuannya adalah orang yang bengis, orang yang kejam, orang yang jahat, orang yang tidak berkemanusiaan dan sebagainya. Akhirnya dia tidak menggunakan apa yang diberikan oleh tuannya, tidak dikerjakan, maka dia tidak menghasilkan apa-apa. Demikian juga, saudara, hati-hati ketika saudara diberi sesuatu, talenta, tetapi ketika saudara punya persepsi, pandangan yang salah kepada Yesus kita, dan saudara tidak bekerja, saudara tidak melakukan sesuatu, saudara berdiri di jalan, di tempat saja, maka ketika
Tuhan kita datang yang kedua kali menanyakan apakah yang saudara kerjakan ya. Tentunya kisah ini saudara bisa digambarkan bahwa itu ya akan dibuang ke dalam tempat yang paling gelap, di sana penuh dengan ketak gigi alias neraka dan sebagainya. Bagaimana saudara sekarang pandangan saudara tentang juru selamat kita? Yesuslah yang akan menjadi sumber dari kehidupan saudara. Yesuslah yang memberikan satu kehidupan yang kekal. Ketika saudara memandang Yesus adalah yang memberi keselamatan, yang memberikan kasih karunia kepada saudara, yang menjamin saudara dan saya untuk percaya kepada Dia, dan percaya itu menyelamatkan saudara dan saya. Ketika saudara percaya memandang Yesus sebagai Sang Juru Selamat, maka itulah yang akan terjadi di dalam kehidupan saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak saya panjang lebarkan firman Tuhan yang sangat pendek ini. Pada siang ini saudara diingatkan firman Tuhan, apapun bentuk talenta yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, kerjakanlah dengan baik, kerjakanlah dengan benar. Ya, ketika saudara tidak mampu bekerja, ketika saudara tidak mampu mengusahakan, undanglah Roh Kudus sebagai roh penolong. Dikatakan Roh Kudus dikirim oleh Yesus. Ketika Yesus naik ke surga, Dia tidak akan tinggalkan kita secara yatim dan piatu sendirian di dalam dunia. Tetapi janji firman Tuhan yang dikatakan Yesus sendiri, ya ketika diangkat, aku akan kirimkan roh penolong, yaitu Roh Kudus untuk saudara dan saya. Sekali lagi saudara, ketika saudara merasa tidak mampu, merasa tidak sanggup melakukan talenta yang diberikan kepada saudara, jangan seperti orang yang ketiga, tetapi kita undang Roh Kudus, kita undang roh penolong itu untuk memampukan saudara saya, untuk mengusahakan, untuk mengerjakan talenta-talenta yang saudara dan saya sudah diberikan dari kasih karunia Yesus Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, saya jemput kembali untuk kita satukan hati, biar firman Tuhan yang sangat pendek ini memberkati saudara dan saya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus atas segala firman-Mu yang dahsyat, firman-Mu yang luar biasa, firman-Mu yang penuh dengan kehidupan ini ya Bapa. Tuhan, ampunilah kami ya Bapa, kalau kiranya kami senantiasa mempunyai persepsi yang salah, cara pandang yang salah kepada Engkau. Engkau adalah tabib kami yang luar biasa, sehingga Engkau Tuhan pada siang ini Tuhan, Engkau sanggup menyembuhkan dari segala penyakit apapun. Sebab kami tahu, kami percaya, kami yakin, kami beriman kepadamu Tuhan, bahwa Engkau tabib yang ajaib. Sehingga penyakit apapun pada siang ini yang diderita, yang dialami ya di seluruh para pemirsa Batu TV Tuhan, Engkau jamah di dalam nama Yesus, disembuhkan oleh bilir-bilir Yesus. Dan kami juga memandang Engkau bisa memberikan satu penolong kami Tuhan, dalam bentuk apapun, ekonomi, rumah tangga Tuhan. Engkau hadir, Roh Kudus hadir Tuhan, memperbarui rumah tangga kami, mencukupkan ekonomi kami, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan ya Bapa, oleh kehadiran kuasa Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa. Tak lupa pada siang ini Tuhan, kami berdoa khususnya buat bangsa Indonesia yang kami cintai. Mulai dari pimpinan tertinggi, MPR, DPR, Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri-Menteri sampai terendah RTDW. Semuanya Tuhan berikan kasih karunia-Mu, hikmat, marifat, akal budimu, kesehatan daripada Engkau, sehingga membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Tak lupa juga Tuhan, kami berdoa buat pemilik dan tim daripada Batu TV, karyawan semuanya Tuhan, berikan kesehatan, apapun yang dikerjakan buatlah berhasil. Kiranya pada siang hari Tuhan, turunkanlah berkat kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan ekonomi, dalam kehidupan sekolah anak-anak studinya Tuhan. Para pemirsa Batu TV yang Kau kasih pada siang ini, Kau curahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, senantiasa ada di dalam naungan, dan Tuhan mencurahkan berkat-berkat yang melimpah mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sampai jumpa dalam minggu berikutnya dalam acara yang sama, Penyucuk Iman, yang ditayangkan oleh TV kesayangan Anda, Batu TV.
Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti janji-Mu Tuhan. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti janji-Mu Tuhan. Tulang rusuk yang aku nantikan, Kini ku dapat mendampingi-Mu. tulang rusuk yang aku nantikan. Kini ku telah jadi penolong-Mu. Kita berdua Menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. kita berdua Menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti janji-Mu Tuhan. Rusuk yang aku nantikan, Kini ku dapat mendampingi-Mu. tulang rusuk yang aku nantikan. Kini ku telah jadi penolong-Mu. Kita Berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu.